perkenalkan nama saya Nini Mulyaningsih. Saya akan membawakan presentasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Berikut ulasannya. Terdapat pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020. Tujuannya adalah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi, merampingkan proses perizinan, dan memberikan insentif bagi investor. Undang-undang ini mencakup berbagai perubahan di sektor ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, lingkungan, dan sejumlah sektor lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru atau tahun 2023 merupakan revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya, yaitu tahun 2020. Revisi ini dilakukan untuk menjawab berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja. Lalu kita masuk ke pembahasan. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 membahas tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 terdiri dari 4 bab dan 12 pasal. Bab pertama berisi ketentuan umum, bab kedua berisi peraturan tentang kemudahan berusaha, bab ketiga berisi peraturan tentang peningkatan investasi, bab keempat berisi ketentuan penutup. Secara garis besar, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Berikut adalah beberapa kelebihan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Yang pertama yaitu perizinan. Menyederhanakan perizinan berusaha melalui sistem perizinan online single submission atau OSS. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus izin usaha secara online dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua, investasi. Meningkatkan investasi melalui kemudahan perizinan, kemudahan impor, dan kemudahan perpajakan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing, dan peningkatan konektivitas. Lalu lapangan kerja. Meningkatkan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, melindungi hak pekerja. Melindungi hak-hak pekerja seperti hak upah minimum, hak cuti tahunan, dan hak pesangon. Lalu, kekurangan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Berikut adalah beberapa kekurangan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Di antaranya adalah yang pertama, mengurangi perlindungan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi perlindungan pekerja dengan menghapus upah minimum sektoral, mengurangi pesangon, dan mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK. Lalu, yang kedua, merugikan lingkungan hidup. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan lingkungan hidup dengan mengurangi kewajiban perusahaan untuk melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan mempermudah izin perusahaan hutan. Yang ketiga, proses pembahasan yang tidak transparan. Undang-Undang Cipta Kerja dibahas secara tidak transparan dan terburu-buru, sehingga banyak pihak yang tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan masukan.
Berikut adalah beberapa hal yang seharusnya ada dalam Cipta Kerja agar pekerja dan pengusaha dapat bekerja sama dalam kerangka saling menguntungkan. Beberapa poin di sini adalah diantaranya yang pertama, perlindungan hak-hak pekerja yang lebih kuat. Perlindungan hak-hak pekerja harus menjadi prioritas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Lalu yang kedua, peningkatan dialog sosial. Dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar pekerja dapat lebih produktif dan berdaya saing. Beberapa pasal yang dapat diubah dan ditambah untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Yang pertama adalah pasal 81. Pasal ini mengatur tentang upah lembur. Upah lembur perlu dinaikkan agar pekerja dapat memperoleh kompensasi yang adil atas kerja lemburnya. Yang kedua adalah pasal 152. Pasal ini mengatur tentang pemutusan hubungan kerja. Ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja perlu diperketat agar pengusaha tidak dapat dengan mudah melakukan PHK. Lalu yang ketiga, pasal 81A. Pasal ini mengatur tentang outsourcing. Ketentuan tentang outsourcing perlu diperketat agar tidak merugikan pekerja. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan utama untuk merampingkan birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan mendorong investasi di Indonesia. Meskipun ada beberapa perubahan positif yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, undang-undang ini juga menghadirkan berbagai perubahan kontroversial dalam ketenagakerjaan dan lingkungan. Kesimpulannya, Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang sangat diperdebatkan dan kontroversial, yang memerlukan pemantauan dan penilaian terus-menerus terhadap dampaknya di berbagai aspek masyarakat dan ekonomi Indonesia. Lalu berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.